Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan yang semakin maju ini, apakah kita tergerak untuk mau berbagi dengan sesama atau tidak? Jawaban ini bisa dijawab asalkan ada niat di dalam diri sendiri yang mau tergerak untuk berbagi. Dalam Injil Matius kita mendengarkan bahwa Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan banyak orang sakit. Melihat keadaan orang lain di sekitar kita, menyadarkan bahwa untuk peduli dan simpati tanpa memandang suatu perbedaan. Bantuan yang kecil sekalipun sangat dibutuhkan oleh mereka. Kendatinya, bantuan kecil itu merupakan bantuan yang besar bagi mereka. Saat kita membantu sesama, kendatinya kita akan merasa bahagia karena dapat mengurangi sedikit bebannya. Apapun yang ada pada kita, meskipun hanya berupa makanan, pakaian, dan sebagainya, hal ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Sama seperti halnya para murid hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan untuk diberikan kepada 5.000 orang. Akan tetapi Tuhan
akan mengadakan itu semuanya. Saudara-saudariku yang tercinta dan dikasihi oleh Tuhan, cinta didasarkan oleh kasih yang tulus tanpa pamrih. Begitu juga Tuhan yang tergerak karena belas kasih, memberikan bantuan kepada orang tak akan merugikan diri kita sendiri. Akan tetapi, kita mau merasakan apa yang mereka rasakan. Karena tak selamanya hidup ini bahagia. Ada kalanya kita akan jatuh. Bahwa hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Bahwa Injil mengajar kita untuk melihat secara langsung kehidupan orang di sekitar kita. Jika kita berani melangkah, mau menjadi penggerak dalam aksi sosial, haruslah memiliki jiwa yang bersosialitas yang tinggi. Apa yang kita berikan suatu saat nanti akan ditambahkan oleh Tuhan berlipat ganda. Ketulusan dan komitmenlah yang menjadi kekuatan kita untuk peka terhadap sesama kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita saling merangkul, membantu sesama kita, sama hal yang dilakukan oleh Bunda Teresa yang tergerak dan terlibat untuk membantu orang-orang miskin dan terlantar. Bahwa dalam orang miskinlah kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Semoga renungan ini dapat membuka hati nurani kita yang tertutup karena hal duniawi, sehingga kita buta untuk melihat orang-orang yang miskin, kelaparan, dan terlantar. Dan akhirnya kita tergerak untuk membantu, untuk melihat rencana Tuhan yang nyata. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah yang maha baik, terima kasih atas segala berkat-Mu yang Engkau anugerahkan dalam diri kami. Buatlah kami peka dan peduli akan sesama yang membutuhkan bantuan, dan hilangkanlah rasa ego yang tinggi yang selalu mementingkan diri sendiri dalam diri kami. Semoga cinta-Mu semakin menggerakkan hati kami untuk senantiasa membangun suatu carang yang kuat dalam persaudaraan. Engkaulah Tuhan kami dan Juru Selamat kami, kini dan untuk sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.